Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa informasi terkait dengan keberangkatan ibadah umroh. Ada beberapa orang yang sengaja menanyakan, baik itu di YouTube, di Instagram, maupun juga langsung WA. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya diantaranya adalah mereka bertanya, Abah itu kantornya di mana, kemudian keberangkatannya itu kapan, ya bulan apa saja, kemudian apakah paket umrohnya ada jalan-jalannya, kemudian ada juga yang menanyakan itu keberangkatan dengan Abah itu ada badal umroh apa tidak, apakah perlu bayar lagi dan lain sebagainya. Karena ada beberapa pertanyaan seperti itu sehingga Abah perlu menjelaskan di video ini agar Bapak Ibu yang bercita-cita ya ingin umroh dan tentunya umrohnya dibimbing sama Abah, mudah-mudahan bisa terlaksana dalam keadaan sehat barokah, bisa maksimal ibadahnya di tanah sucinya, dibimbing dari awal sampai akhir, dari mulai mendaftar, kemudian syukur-syukur Abahnya sehat, bisa mendampingi Bapak Ibu, dan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat barokah, berkumpul bahagia dengan keluarga. Nah, untuk itu Abah akan menjelaskan yang pertama, karena ini pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, Abah akan jelaskan. Yang pertama, Abah kantornya di mana? Ya. Abah ya biasa berkantor di Jakarta Utara, ya di Tanjung Priuk. Caranya supaya Bapak Ibu lebih jelas lagi, buka Google, kemudian ditulis saja ya kantor Abah Jojo Umroh, nanti akan keluar alamatnya, tuh ya. Itu lebih detailnya seperti itu. Itu untuk keseharian Abah ada di situ. Nah, adapun barangkali Bapak Ibu ingin ketemu di kantor pusatnya, yaitu di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, adapun kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas, juga bisa klik di Google, ya, PT Indo Citra Tamasya. Nanti keluar alamatnya, tuh ya. Saya ulangi, PT Indo Citra Tamasya. Kenapa Abah kok tidak sehari-hari di kantor pusat? Karena tadi ya, Abah ini tidak ada hari libur. Kalau kantor pusat itu Sabtu dan Minggu itu libur. Nah, kalau Abah ini tidak ada liburnya, pertama. Bahkan tadi juga kebetulan Abah berada di daerah Kelapa Gading, bertemu dengan seseorang yang menghampiri. Kebetulan beliau kenal lewat YouTube dan ingin mendaftar. Beliau ini karena memang tugasnya padat, sehingga beliau minta waktu ke Abah, dan Abah memberikan waktu, boleh siang, boleh malam. Ya, jadi kantor Abah ini malam saja masih buka, bisa menerima tamu. Tuh ya, seperti itu. Nah, kalau ingin langsung ke Abah, konsultasi dan mendaftar di Abah, maksudnya langsung ketemu di kantor Abah, yaitu adanya di daerah Jakarta Utara, tepatnya di daerah Tanjung Priuk. Tuh ya, silakan klik saja di Google kantor Abah Jojo Umroh. Tuh ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya, ya, Abah, apakah setiap ya umroh dibimbing Abah ada jalan-jalannya? Nah, ini Abah akan jawab, ya, tergantung dari paket umrohnya. Ya. Jadi biasanya Abah itu ya, membawa jamaah, ada pilihan paket, ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, ada yang pakai jalan-jalan, ada juga yang tidak. Adapun ya, untuk tahun 2025 ini khusus, semua paket umroh itu ada jalan-jalannya, yaitu jalan-jalan ke kota Taif. Ya, insya Allah kota Taif ini penghasil buah-buahan, ada buah delima, ya, buah anggur, buah anggurnya masya Allah ya crunchy, jadi rasanya itu gers, ya. Tempo hari Abah itu sampai beli banyak ya, jamaah-jamaah Abah suruh karena memang beda rasanya.
Kemudian ya, di sana ya, bisa Bapak Ibu merasakan ya, bagaimana yang namanya naik kereta gantung, ya bisa melihat pegunungan, ya pegunungan di sana yang begitu indahnya, ya itu jalan-jalannya insya Allah ke kota Taif. Dan biasanya rombongan Abah itu diajak ke restoran Arab untuk menikmati nasi Arab, ya nasi mandi insya Allah, ya jadi menggelar kemudian makannya apa? Menunya biasanya ayam bakar, tuh ya, rame-rame, ya seperti itu. Insya Allah bahagia, insya Allah, ya. Nah kemudian ada lagi pertanyaan, apakah ya umroh sama Abah itu ada badal umroh? Kemudian apakah perlu biaya lagi? Abah menjawab tidak perlu biaya lagi. Bahkan ya setiap keberangkatan dengan Abah ya dari PT Indo Citra Tamasya memberikan free untuk melaksanakan badal umroh. Tidak perlu membayar lagi. Dan biasanya ya sudah menjadi tugas Abah untuk membimbing Bapak Ibu supaya bisa umroh, supaya bisa badal umroh. Ya, umumnya Abah sendiri yang mendampingi Bapak Ibu. Ya, tapi umpama Bapak Ibu sudah bisa sendiri ya boleh ya diberikan keleluasaan. Tapi tetap ya koordinasinya ada di Abah bersama yang mendampingi Abah yaitu Bapak Mutawifnya, tuh ya. Nah kemudian ada lagi pertanyaan ya, apakah keberangkatan Abah itu tiap bulan? Nah insya Allah untuk tahun ini tahun 2025 insya Allah Abah berangkat tiap bulan ya. Jadi tergantung nanti koordinasi dengan pihak manajemen. Apakah Abah bisa setiap bulan atau umpama 2 bulan sekali. Ya. Harapan Abah, ya, mudah-mudahan Abah bisa setiap bulan mendampingi Bapak Ibu. Ya. Targetnya adalah setiap bulan. Nah kemudian di dalam rombongan Abah itu ada berapa orang Abah? Ya, karena ada juga orang itu rombongannya banyak, ada juga yang misalnya satu rombongan. Nah, kalau Abah, untuk tiap rombongan, setiap keberangkatan itu ya 40 orang. Ya. Bisa saja umpamanya Abah itu menerima pendaftaran sampai 100 orang umpamanya. Hanya saja memang kalau lebih banyak, Abah merasa kesulitan di dalam mendampingi ibadahnya. Lebih sedikit itu lebih mudah, kemudian lebih terarah. Sebagaimana orang yang private. Jadi betul-betul terkoordinasi dengan baik ya. Jadi memang idealnya itu satu rombongan 40 orang ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu juga nyaman, terbimbing, kemudian betul-betul terarahkan. Kalau terlalu banyak juga ya tadi Abahnya juga mungkin ya insya Allah menemui kesulitan karena pada saat masuk ke Masjidil Haram kalau sampai ratusan orang butuh pendampingan dari misalnya Mutawif atau pihak-pihak yang lain, tuh ya. Jadi sementara ini Abah ngurusi jamaah itu satu bis, satu rombongan, yaitu 40 orang. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya betul-betul ilmu yang Abah sampaikan itu betul-betul mengena. Pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa ya, merasa lebih nyaman. Lebih nyaman. Kalau orangnya terlalu banyak kan, tingkat kenyamanannya mungkin berbeda. Ya. Kemudian juga akses untuk berkomunikasi dengan Abah itu mudah. Ya, sangat mudah bisa langsung komunikasi. Kemudian ya, pada saat di Mekah Madinah, insya Allah Bapak Ibu bisa selalu didampingi. Itu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai manasik. Ini manasik umroh. Ya. Jadi ada yang bertanya, Abah saya ini kan jauh tinggalnya. Ya, ada di kota Bandung, ada juga di Jawa Timur, itu bagaimana manasiknya? Jadi di Abah ini karena yang mengikuti umroh Abah ini umumnya dari daerah, nah Abah itu membuka manasik secara online Zoom. Jadi Bapak Ibu tinggal di rumah saja tenang, kemudian nanti akan diberikan link ya online Zoom. Kemudian nanti setelah disepakati harinya, kemudian tanggal berapa, jam berapa, tinggal buka saja. Nanti di situ Abah akan mengajar.
Biasanya durasinya itu 2 jam setiap Abah mengajar dan diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, jadi Bapak Ibu betul-betul merasa puas terbimbing langsung. Adapun umpamanya setelah manasik selesai, masih ada unek-unek pertanyaan, itu bisa langsung bertanya ke Abah. Kan ada nomor WA-nya. Bahkan nanti pada saat sudah mendaftar akan dibuatkan grup, ya, namanya grup umroh bimbingan Abah. Nanti ada satu grup supaya komunikasi di situ, informasi dan sebagainya bisa ya dilihat di WA grup tersebut, tuh ya. Nah, kemudian untuk manasik umroh secara online Zoom ini biasanya Abah mengajar setiap hari Minggu, ya, secara langsung kurang lebih 2 jam, per sesinya itu 2 jam, selama ya 3 kali. Ya, sampai Bapak Ibu merasa paham. Materinya apa saja, Abah? Materinya diurut dari awal. Bagaimana praktek berwudu, ya, yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi itu seperti apa sih? Tuh. Kemudian diajari cara bertayamum. Diajari cara bersuci pada saat pipis, misalnya di pesawat, kan tidak seperti di rumah ada gayung dan lain sebagainya. Diajari. Ya. Kemudian akan diberikan buku panduan khusus yang disusun oleh Abah dan tim Abah. Ada 2 bukunya. Yang pertama buku tata cara ibadah umroh yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua ya, buku ya, amalan-amalan sholat-sholat sunnah, dzikir dan lain sebagainya. Ada tuntunannya. Ya, jadi ada 2 buku sehingga Bapak Ibu punya pegangan. Kan mau ibadah di sana. Dan tidak semua orang itu kan mondok pesantren. Nah, untuk itu dengan dibekali 2 buku itu, Bapak Ibu punya pegangan untuk amalan nanti pada saat di Tanah Suci. Itu ya. Jadi buku khusus, ya, buku khusus itu ya. Bukan buku seperti buku doa yang dikalungkan, bukan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian tadi ya, manasik online Zoom-nya 3 kali. Kemudian bagi peserta dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin bertemu dengan Abah, nanti Abah memberikan kesempatan 1 kali bertemu di kantor pusat lantai 5 untuk mengikuti acara manasik langsung secara tatap muka. Tuh ya. Jadi ada kesempatan untuk belajar langsung. Adapun kalau yang dari daerah-daerah, nanti akan diadakan manasik tatap muka, yaitu di Hotel Syahid, sehari menjelang keberangkatan. Orang yang mendaftar umroh di luar Jabodetabek diberikan kesempatan menginap gratis di Hotel Syahid. Jadi nanti dari manajemen akan mengarahkan sebagai tempat titik kumpul. Jadi nanti para jamaah menjelang keberangkatan kumpulnya di Hotel Syahid. Nah, di situ yang dari daerah-daerah menginap 1 malam. Kemudian Abah akan memberikan bimbingan terakhir, manasik terakhir. Hanya saja sebelum masuk ke ruangan, nanti Bapak Ibu bersama-sama makan prasmanan di Hotel Syahid. Ya, ada di situ kita makan secara prasmanan. Setelah itu masuk ke ruangan, kemudian akan mendapatkan bimbingan terakhir, kemudian akan diberikan name text, ya, kemudian akan diarahkan supaya Bapak Ibu ya bisa berkomunikasi dengan teman-teman di dalam satu kamarnya, ya, satu rombongan dan lain sebagainya. Sangat menyenangkan Bapak Ibu, insya Allah, ya. Nah, kemudian ya, ada yang bertanya lagi, Abah syaratnya apa daftarnya? Syaratnya yang pertama adalah KTP, kemudian kartu keluarga. Sementara itu dulu caranya dipoto pakai HP, kemudian kirim ke Ibu Nur. Nah, itu syaratnya. Syarat yang kedua ya, yaitu Bapak Ibu DP. DP-nya berapa, Abah? DP-nya yaitu 5 juta. Nah, setelah DP 5 juta, kemudian ya, ditransfernya kemana, Abah? Itu ditransfernya ke nomor rekening PT Indo Citra Tamasya, bukan ke nomor Abah, tidak boleh. Ya, karena ini perusahaan besar, harus masuk ke perusahaan.
Di luar itu bukan tanggung jawab Abah, bukan tanggung jawab dari PT Indo Citra Tamasya. Jadi nomornya, ya, nomor untuk TF-nya nanti akan diberikan oleh Ibu Nur atas nama PT Indo Citra Tamasya. Setelah DP, kemudian apalagi Abah? Setelah DP, nanti bukti setorannya silahkan dikirim ke Ibu Nur. Ya. Nanti dari perusahaan tim Abah akan memberikan arahan-arahan, akan dikirim koper, ya, koper dan perlengkapan umroh. Kemudian akan dikirim surat rekomendasi untuk membuat paspor. Ya, tinggal nanti koordinasi dengan Ibu Nur, alamatnya di mana dan sebagainya. Nanti akan dikirim apa tadi? Koper, perlengkapan, kemudian tadi ya surat untuk buat paspor. Kemudian kwitansi pembayaran, kan sudah DP 5 juta, nanti dapat kwitansi dari PT Indo Citra Tamasya. Dikirim semua ke Bapak Ibu. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian pelunasannya kapan, Abah? Nah, pelunasannya itu 45 hari menjelang keberangkatan. Contoh, umpama Abah akan berangkat di bulan Oktober. Ini contoh Oktober. Oktober itu kan masih lama ya, sekarang bulan Februari berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oktober berarti masih ada 8 bulan. Nah, sebelum tanggal yang ditetapkan 45 hari sebelum berangkat itu sudah harus lunas. Adapun umpama Bapak Ibu ingin mencicil, ada rezeki umpama ya sebulan setor 10 juta, kemudian setor lagi, koordinasi dengan Ibu Nur, tetap setornya ke PT Indo Citra Tamasya. Nomor rekeningnya itu, ya. Nah, umpamanya ingin dicicil seperti itu. Nah, kemudian ya, untuk selanjutnya ya masalah harga paketnya. Nah, harga paket umroh ini tergantung ya dari pilihannya. Ya, di sini Abah akan jelaskan sekalian ya, supaya Bapak Ibu mungkin ada sedikit masukan. Jadi insya Allah paket umrohnya itu ada di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Itu yang sudah keluar harga. Ya, ulangi, Juli, habis Juli, Agustus, September, dan Oktober. Tahun 2025. Adapun untuk di bulan Juli, ya, ada program ya, umroh selama 9 hari, biayanya ya untuk sekamar berempat itu 32,5 juta. Kemudian yang sekamar bertiga ya 33,5, yang sekamar berdua 37 juta. Pesawatnya apa, Abah? Pesawatnya ya insya Allah Saudi Airlines, karena selama ini Abah menggunakan Saudi Airlines, pesawat kerajaan. Kenapa dipilih pesawat kerajaan? Karena selama ini lancar-lancar saja, kemudian juga menghindari kadang-kadang suka ada delay ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, karena pesawat Saudi ini pesawat kerajaan, sehingga alhamdulillah selama ini lancar saja. Dan tempat duduknya nyaman, agak lega, toiletnya juga cukup banyak. Kemudian juga ada tempat sholat khusus ya. Satu-satunya di pesawat yang ada tempat sholat khususnya itu Saudia, ya, Saudi Airlines. Kemudian, ya, hotelnya apa saja, Abah? Yang untuk di bulan Juli, hotelnya ya di Mekah namanya Maisan Al Maqom, ya, ada di kawasan Ajiad. Kemudian untuk di Madinahnya namanya Hotel Jauharat Rashid. Nah, itu dekat ke tempat pengambilan air zam-zam yang gratis. Nanti insya Allah Bapak Ibu barangkali ikut sama Abah, insya Allah akan Abah tunjukkan cara mengambil air zam-zam gratis. Boleh mau 1 galon, 2 galon juga boleh. Ada waktunya nanti, ya. Nah, kemudian ya, apa saja yang didapat pada saat umroh bersama Abah? Yang pertama, ya, tiket pesawat jelas ya untuk pulang pergi. Jadi harga itu sudah semuanya ya, tiket pesawat pulang pergi. Kemudian akan dikirim koper dan perlengkapan umroh. Kemudian ya, Bapak Ibu akan mendapatkan visa umroh ya. Kemudian ya,
akan mendapatkan air Zam-Zam 5 liter nanti pada saat kepulangan. Ya, di Bandara Soekarno-Hatta akan dibagikan 5 liter air Zam-Zam. Tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Kemudian ada asuransi perjalanannya. Kemudian ya, didampingi oleh tour leader. Ya, tour leader itu apa? Tour leader itu adalah sebagai pembimbing di perjalanan. Biasanya Abah. Ya, Abah itu ya sekaligus semuanya jadinya. Dari mulai daftar, dari mulai ngajar, jadi tour leader, kemudian yang bimbing umrohnya, bimbing badal umrohnya, kemudian sampai kepulangan. Itu biasanya Abah. Ya, mudah-mudahan setiap keberangkatan Abahnya sehat, bisa selalu mendampingi Bapak Ibu. Kemudian walaupun sudah ada Abah, ya, Abah tetap ya mendapat pendampingan dari PT Indo Citra Tamasya, yaitu Bapak Mutawif yang ditunjuk. Beliau ini mukim di sana. Tujuannya adalah membantu Abah apabila umpamanya ada yang perlu dibantu, ya. Umpamanya ada jamaahnya yang umpamanya tertinggal, ya. Kemarin itu kan ada yang tertinggal, sehingga Abah butuh 1 orang untuk saling koordinasi mencarinya dan lain sebagainya, ya. Kemudian ya, manasik online Zoom 3 kali, kemudian mendapatkan tadi manasik offline, ya, semuanya akan mendapatkan. Jadi totalnya itu manasik offline-nya itu kalau bisa ikut semua 2 kali, jadi total semua manasik 5 kali. Kemudian semua paket umroh di tahun 2025, setiap keberangkatan insya Allah ada acara city tour ke kota Taif, ya, maksudnya jalan-jalan ke kota Taifnya. Kemudian ya, ada jalan-jalan ke di kota Madinahnya, ya, city tour kota Mekah dan Madinah. Kemudian menggunakan bus AC, ya, pada saat di perjalanan juga akan mendapatkan snack. Ya. Kemudian ya, pada saat berada di hotel Mekah Madinah sudah disiapkan makan. Ya, jadi tidak perlu memikirkan makan lagi sehari 3 kali. Kemudian ada tim handling. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot dorong-dorong koper pada saat di imigrasi dan lain sebagainya. Ada tim handling yang akan membantu kita semua untuk kelancaran. Kemudian ya, ada lounge. Lounge itu tempat kumpul kita ada, yaitu di Hotel Sahid, ya, di mana Bapak Ibu yang mendaftar dari luar daerah mendapatkan fasilitas menginap 1 malam, tidak perlu bayar lagi. Ya, jadi umpama Bapak Ibu tinggalnya di Kalimantan, bagaimana Abah? Nanti ya diberikan arahan-arahan oleh Abah atau tim Abah bagaimana cara prosedurnya. Intinya bisa datang ke Hotel Sahid 1 hari sebelum berangkat, menginap gratis di situ, kemudian nanti Abah ada di situ, ya, menyambut Bapak Ibu, tuh ya. Nah kemudian ya, untuk keberangkatan berikutnya, ya, jadi itu untuk keberangkatan bulan Juli dan September. Jadi bulan Juli dan September itu sama, ya, hanya beda keberangkatannya. Ya. Kenapa Abah pilih yang 9 hari? Karena tidak semua orang itu cocok dengan 12 hari. Kemarin itu ada beberapa orang, karena beliau ini PNS, ada juga orang yang kerja. Jadi kalau orang yang kerja atau PNS itu ya, mendapatkan cutinya itu ya tadi terbatas. Ya, makanya tadi ada pilihan 12 hari atau 9 hari. Ya. Jadi itu untuk 9 hari ya. Nah kemudian apakah nanti pada saat di sana ada badal umrohnya? Ada. Ya, jadi setiap keberangkatan ada ya, acara city tour dan juga disediakan tadi badal umroh. Tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Ya. Terkadang kalau Abahnya sehat, Abah sendiri nanti akan mendampingi Bapak Ibu ya untuk bisa sukses badal umrohnya. Jadi selain ada umroh, ada juga ya, waktu diberikan kesempatan 1 hari itu untuk melaksanakan badal umroh. Nah itu untuk bulan Juli dan September. Adapun di bulan Agustus, Abah akan jelaskan. Nah untuk program di bulan Agustus ini, Bapak Ibu kan hari merdeka kalau di kita ya, 17 Agustus. Nah ini Abah buatkan paket umroh yang spesial, yaitu hotelnya di Tower Zam-Zam. Jadi Tower Zam-Zam itu Bapak Ibu berada di depan
halaman Masjidil Haram, bangunan yang paling tinggi yang ada jamnya. Orang bilang namanya Tower Zam-Zam. Nah itu ya namanya ring utama. Jadi hotel-hotel ring paling depan ya itu. Nah itu nama hotelnya namanya ya Movenpick ya, Hotel Movenpick. Insya Allah Hotel Movenpick ini Bapak Ibu makanannya mewah-mewah, nyaman ya, bisa melihat langsung ke pelataran Masjidil Haram ya. Jadi insya Allah hotelnya Movenpick, atau bisa juga umpamanya nanti kalau umpama pas lagi penuh ya nanti di situ kan banyak hotel yang lainnya ya, ada pilihan lain. Itu di Mekahnya selama 4 hari, kemudian di Madinah 3 hari, hotelnya Jauharat Al Rasid ya, Jauharat Rasid. Nah kemudian ya harganya berapa Abah? Harganya ya cukup murah kalau menurut Abah ini ya, karena hotelnya sangat nyaman. Itu 38 juta ya untuk sekamar berempat, yang sekamar bertiga 39,4, yang sekamar berdua umpama suami istri kenanya yaitu 41,5 juta. Dan untuk pesawatnya tetap ya, Abah menggunakan insya Allah pakainya apa tadi, Saudi Airlines yang langsung tidak transit, jadi nanti langsung ke Jeddah. Nah kemudian ya, untuk paket Agustus ini sama akan mendapatkan tadi ya fasilitas tiket pesawat pulang pergi, koper dan perlengkapan, visa umroh, asuransi perjalanan, air Zam-Zam 5 liter, kemudian ada tour leadernya, pembimbingnya, kemudian ada mutawifnya, manasik online Zoom 3 kali, manasik tatap muka 2 kali, kemudian ada acara city tour, ya, jalan-jalan ke kota Taif, kemudian ada acara city tour kota Mekah Madinahnya, kemudian menggunakan bus AC, nanti pada saat jalan-jalan ada snacknya. Kemudian ya, hotel di Mekah Madinahnya sudah menyiapkan makan ya, di Hotel Movenpick insya Allah makanannya sangat luar biasa ya, komplit di situ, mewah ya. Nah kemudian ya, ada tim handling. Ada tim handling, Bapak Ibu tidak usah ya geret-geret koper dan lain sebagainya. Ada tim kita yang ngurus di setiap ya keberangkatan maupun kepulangan semuanya. Bahkan di sana di Arab Saudinya sudah ada ya. Bapak Ibu tinggal mengikuti arahan-arahan saja. Kemudian bagi pendaftar dari luar daerah ya, diberikan fasilitas menginap 1 malam di Hotel Sahid menjelang keberangkatan. Nah itu ya. Nah untuk bulan Agustus, nah ini Abah memberikan saran. Kalau Bapak Ibu suami istri kemudian mungkin baru pertama kali akan umroh, Abah sarankan ikut di bulan Agustus. Ya, karena apa? Karena di bulan Agustus ini hotelnya sangat spesial, ya, sangat spesial, ya, dekat, ya, sangat dekat, kemudian mewah. Ini kawasan Hotel Bintang 5 yang ada di Tower Zam-Zam. Ya, jadi sekali umroh tapi merasakan begitu apa ya namanya, momennya luar biasa. Ya, apalagi umpamanya ya suami istri ya pilih yang sekamar berdua ya supaya kesannya betul-betul mendalam. Ya, umroh sekali itu berarti betul-betul kesannya luar biasa. Ya, Abah sarankan pilih yang di Agustus yang 9 hari itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan Abah dan istri juga mudah-mudahan ya sehat bisa mendampingi di bulan Agustus. Itu harapannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan paket umroh di bulan Oktober tahun 2025. Adapun untuk paket umroh di bulan Oktober ini merupakan ya, paket umroh yang spesial. Kenapa dikatakan spesial? Yang pertama, hotel di Mekahnya itu Hotel Bintang 5. Ya, namanya Hotel Ajiad Makarim. Ya, insya Allah Bapak Ibu kalau ingin tahu ya Hotel Ajiad Makarim, tinggal klik saja di Google. Ya, itu kalau jalan insya Allah mungkin 4 menit lah ke pelataran. Ya, jadi Hotel Makarim ini Hotel Bintang 5. Nah, kemudian ya programnya berapa hari Abah? Programnya 12 hari.
Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperbanyak ibadah di Mekah, pilih yang paket 12 hari ini. Nah kemudian hotel di Madinahnya apa Abah? Nama hotelnya Artal Munawaroh. Itu tidak jauh ya dari pelataran Masjid Nabawi. Ya, bahkan masuk ke laki-laki, pintu laki-laki juga dekat, ke yang wanita juga cukup dekat. Tuh ya. Harganya berapa Abah? Harganya karena ini paket bintang 5, harganya ya yang sekamar itu 39,6. Kemudian yang sekamar bertiga 41,3 dan yang sekamar berdua umpama suami istri 44,2. Itu ya, umpama suami istri ingin sekamarnya berdua ya. Nah, kemudian ya, paket ini akan mendapatkan ya, yang pertama tiket pesawat pulang pergi. Kemudian menggunakan pesawatnya pesawat Saudia. Ya, Saudia Airlines insyaallah ya. Kemudian visanya visa umroh, ada asuransi perjalanan, ada air zam-zam 5 liter, kemudian ya, didampingi oleh tour leader, ya pembimbing, insya Allah nanti Abah, mudah-mudahan Abahnya sehat bisa mendampingi Bapak Ibu. Kemudian didampingi lagi sama Bapak Mutawifnya yang mukim di Mekah. Kemudian manasik online, ya manasik umroh secara online Zoom-nya 3 kali. Manasik tatap mukanya 2 kali, kemudian ada acara city tour kota Taif, ya jalan-jalan ke kota Taif, kemudian city tour kota Mekah Madinah, busnya menggunakan bus AC, dapat snack dan lain sebagainya. Kemudian ya hotel Mekah Madinahnya ya ini sudah full board ya, jadi sudah disiapkan makanan yang enak-enak lah ya, bintang 5 itu udah masakannya enak, masya Allah, turah-turah. Kemudian ada tim handling yang ngurusi koper dan lain sebagainya. Kemudian ya ada lounge ya tempat titik kumpulnya yaitu di Hotel Sahid dekat bandara. Bagi para pendaftar dari luar daerah gratis nginap 1 malam. Kemudian ya untuk Oktober ini spesial Bapak Ibu ya Abah akan memberikan hadiah buat Bapak Ibu yaitu Al-Baik. Jadi nanti insya Allah kepulangannya Abah akan memberikan Al-Baik ya, pada saat kepulangan, jadi tidak usah beli lagi. Nah itu ya Oktober, paket Oktober bintang 5. Nah untuk paket umroh yang Abah jelaskan tadi semuanya ada badal umrohnya insya Allah, dan itu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, sudah komplit ya. Nah kemudian ada lagi yang spesial di bulan Oktober Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah umroh, kemudian ingin ya mengajak keluarganya sekalian umpamanya liburan. Di sini Abah buatkan paket umroh plus Turki ya di bulan Oktober selama 12 hari. Harganya ya yang sekamar berempat itu 42 juta. Sekamar bertiga 43 dan sekamar berdua 45 juta. Adapun ya, menginapnya di mana Abah? Yang pertama ya, pada saat di Mekah itu menginap di hotel bintang 5 yaitu Elaf Masair. Ya dekat ke Masjidil Haram. Karena Abah pernah nginap di sini, masya Allah makanannya turah-turah. Ya kemudian hotelnya juga mewah dan tidak jauh dari WC 3. Ya, dekat. Kemudian di Madinahnya hotelnya apa Abah? Namanya Royal Madinah. Kebetulan Abah bulan Februari kemarin karena baru pulang ini menempati Hotel Royal Madinah. Ya, WC-nya tuh enak, nyaman, ya lega, pokoknya nyaman aja ya. Nah, kemudian karena paket ini ya jalan-jalannya kemana? Ke Turki, nanti akan menginap di Turki ya, di Istanbul. Nama hotelnya Park Inn by Radisson. Ya. Kemudian insya Allah nanti Bapak Ibu juga menginap di Bursa. Ya. Nama hotelnya ya namanya Oruk. Ya. Hotel Oruk. Dan menggunakan pesawat apa Abah? Pesawatnya tetap pesawat Saudi. Ya. Nah untuk paket plus Turki ini ya tadi aslinya Abah dan istri itu sangat-sangat tertarik Bapak Ibu ya. Karena dilihat dari hotelnya ya nyaman, nah, kemudian juga
Waktunya juga cukup lama, 12 hari. Hanya saja ya mudah-mudahan abahnya sehat karena ini berbarengan dengan keberangkatan yang tadi, yang Oktober bintang 5. Ya. Untuk Oktober bintang 5 yang harga 39,6 ini sudah banyak yang mendaftar. Ya, bahkan terjauh itu dari Australia, dari Adelaide. Kemudian ada juga dari Kalimantan, ya, dari Bekasi dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk paket umroh plus Turki ini, ya, Abah memberikan pilihan. Yang pertama bagi pasangan suami istri yang barangkali ingin berlibur berdua atau pengantin baru umpamanya, ini cocok sekali, ya, sambil berlibur ke Turki. Turki ini merupakan negara perbatasan antara, ya, Eropa dan tadi, ya, Arab, ya. Jadi posisinya itu ke barat-baratan, padahal tadi, ya, Turki ini termasuk tadi, ya, dekat ke Arab. Jadi ya luar biasa, ya, sangat indah, ya, bahkan kalau lagi musim salju dan lain sebagainya itu ya ada pemandangan yang luar biasa. Bahkan ada balon, ya, kalau pada saat umpama Bapak Ibu ke sana kemudian nanti diarahkannya kemana kan, ya, nanti lihat situasi dan kondisinya. Nah, kemudian umroh plus Turki ini sangat cocok umroh sekeluarga. Pamannya 4 orang, ya, bapak, ibu, dan anak-anaknya atau 5 orang. Ini cocok sekali, ya. Sekalian di sana nanti biasanya ada peragaan busana. Kemudian seperti apa sih, ya, negara Eropa? Karena itu termasuknya negara Eropa, ya, walaupun perbatasan dengan Arab, ya. Nah, kemudian ya, untuk plus Turki ini, ya, insya Allah tadi pesawatnya Saudi dan nanti keberangkatannya insya Allah di bulan Oktober. Ya, mudah-mudahan abahnya sehat, istri abah juga kepengen banget katanya ke Turki, karena memang belum pernah kalau ke Turki, ya. Harapannya abah juga bisa ikut semua. Karena ya memang tugas abah, tadi insya Allah ya tiap bulan tahun 2025 ini bisa mendampingi semua paket yang sudah dibuat ini. Ya tinggal tadi ya pertolongan Allah, mudah-mudahan abahnya sehat, ya, abahnya kuat, dan tentunya Allah cukupi rezekinya. Tuh ya. Nah kemudian ada sedikit lagi, ya, ini ada pertanyaan, Abah bagaimana caranya mendaftar? Jadi untuk pendaftaran ini Bapak Ibu, sekarang ini zaman sudah canggih, tidak perlu harus bertemu dengan orangnya. Sekarang yang penting sudah punya handphone, bisa berkomunikasi. Justru dengan adanya Abah membuka YouTube, ya, membuka informasi tentang haji dan umroh itu adalah menjaga jangan sampai ada penipuan, tuh ya. Kemudian bagaimana caranya agar ibadah Bapak Ibu yang niat, ya, mulia itu mungkin bertahun-tahun nabung dan sebagainya betul-betul terarah, betul-betul bisa terlaksana dengan bimbingan yang tadi, yang prima. Jadi bimbingan itu betul-betul maksimal. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi yang pertama niat yang kuat di dalam hatinya. Kemudian tumbuhkan di dalam hatinya keberanian. Keberanian untuk berangkat ke Mekah, apapun caranya. Jadi jangan maju mundur. Ya, yang namanya kematian, yang namanya umur, ya, semuanya Allah yang ngatur. Ya, apalagi ini berurusan dengan ibadah. Percayakan kepada Allah. Niat yang kuat, berprasangka yang baiklah kepada Allah. Kemudian hubungi Abah, ikuti saran-saran Abah. Nah, kenapa Abah buatkan video-video mengenai orang-orang yang berhasil ikut dibimbing sama Abah? Tujuannya sebagai syiar. Inilah buktinya bahwa Abah ini tidak setengah-setengah dalam membimbing ibadah orang-orang yang akan umroh. Betul-betul diajari, betul-betul kalau memang salah ya diingatkan. Tinggal dari bapak ibunya memiliki keberanian. Tuh ya. Nah, kemudian tadi ya, untuk masalah ibadah umroh ini memang panggilan. Ya. Tidak semua orang Bapak Ibu bisa berangkat ke sana walaupun dia punya uang. Yang mendaftar ke Abah ini selain orang yang memiliki uang banyak, ya, ada juga beberapa orang yang mungkin dari kehidupannya pas-pasan. Tetapi karena tekadnya sudah kuat, berani bertanya,
kemudian mau menerima masukan nasihat dari Abah, alhamdulillah semuanya bisa terlaksana. Rata-rata yang mendaftar ke Abah itu tidak selalu uangnya berkecukupan, tidak Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah berusaha menabung, kemudian mintalah ke Abah petunjuk. Ya, nanti Abah akan tunjukkan caranya dan lain sebagainya, ya. Jangan jadikan jarak ini sebagai penghalang untuk datang ke Baitullah. Ya, jangan dikira umpama Bapak Ibu, saya mah daftarnya lebih baik ke tetangga saya, ke teman saya. Itu belum tentu Bapak Ibu bisa berhasil. Bukan berarti kalau dekat di sebelahnya itu umpamanya daftar itu pasti berhasil, tidak juga. Kenapa? Belum lama ya Abah ini ditelepon. Assalamualaikum Abah, waalaikumsalam. Kemudian dia menceritakan, ya, menceritakan bahwa sudah 4 hari 4 malam ya, menginap di hotel sekitar bandara, tidak diberangkatkan. Kemudian Abah bertanya, daftarnya kemana? Tadinya katanya, ya, ibunya itu kan senang sekali dengan video-video Abah. Kepengennya daftar ke Abah. Lebih baik katanya yang deket. Ya. Ternyata kalau memang qadar Allah Bapak Ibu tadi, ya, walaupun deket, kalau memang di qadar belum bisa berangkat, ya ada saja kendalanya. Tidak menjadikan karena jauh itu tidak tidak berangkat dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Nah ini Abah kemarin itu nasihati, ya sudah kembali lagi ke keluarga, semua harus bisa menerima qadar dari Allah, ya. Jadi maksud dari Abah ini adalah, ya, jangan jadikan jarak ini sebagai penghalang niat baik Bapak Ibu untuk datang ke tanah suci, pertama. Yang kedua, jangan jadikan jarak ini, ya, sebagai penghalang, ya, penghalang dari keinginan hati Bapak Ibu ibadahnya dibimbing sama Abah. Tuh ya. Kenapa? Karena tadi keunggulan umroh sama Abah ini, pertama PT Indo Citra Tamasya ini sudah legal, ya, sudah berizin, ya, ada izin untuk umrohnya, ada izin untuk haji khusus, ada izin untuk haji furodanya. Nah, perizinan ini sudah lengkap. Kemudian punya gedung sendiri, ya, semuanya, ya, tempat manasik punya sendiri dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak usah khawatir dari legalitas. Nah, kemudian keunggulannya lagi Bapak Ibu, Abah ini di sini tugasnya adalah mengajar. Nah, sedangkan Bapak Ibu kalau umroh itu butuh ilmu, butuh bimbingan. Karena ibadah umroh ini kan bukan ibadah tiap hari. Tidak semua orang itu mondok pesantren, tidak semua orang itu paham hadis-hadis Nabi. Untuk itu Abah hadir di sini untuk mengedukasi Bapak Ibu. Ayo sini, siapa yang mau dibimbing sama Abah, ayo. Harapannya apa? Harapannya ilmu Abah ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kalau bermanfaat berarti Abah mendapatkan pahala jariah. Itu yang dicari. Ya. Nah, untuk itu sekali lagi jangan jadikan penghalang, ya, antara keinginan Bapak Ibu untuk dibimbing ke Abah. Karena ada waktu itu juga dari Medan, ya, anaknya ingin mengumrohkan orang tuanya. Orang tuanya kepengen banget ketemu Abah, pengen ibadahnya dibimbing betul-betul. Tapi diarahkannya ya tadi, sehingga dia merasa sedih hatinya. Nah, di sini ya Abah menyampaikan, ikutilah kata hati Bapak Ibu. Kalau memang sekiranya merasa cocok dengan nasihat Abah, cocok dengan bimbingan, cocok dengan apa yang Abah sampaikan, ya, hilangkan keraguan-keraguan itu. Jangan jadikan jarak itu sebagai penghalang. Ya. Berprasangka yang baiklah kepada Allah, berprasangka yang baiklah kepada Abah, dan bismillah, ya Allah, ya, semoga saya bisa berangkat umroh, ya, dengan bimbingan Abah. Itu seperti itu, ya. Ini Abah kasih semangat, ya, supaya Bapak Ibu betul-betul mantap. Nah, kemudian ya, umpama Bapak Ibu domisilinya umpama di Bandung, di Tangerang, atau Jakarta sekitarnya, merasa penasaran ingin ketemu dengan Abah, boleh apa tidak? Boleh. Abah terbuka.
Abah buka kantor di sini itu 24 jam Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa informasikan dulu kedatangannya. Ya, maksudnya 24 jam ini, contoh, kemarin tuh Abah dapat WA ada yang mau bertemu dengan Abah itu jam 9 malam. Kantor mana Bapak Ibu jam 9 malam ada yang ketok-ketok. Ya, biasanya Sabtu Minggu juga kantor nutup. Abah itu terbuka. Karena kebetulan kemarin malam Abah mengajar manasik umroh sampai jam setengah 11 malam. Ya, mengajar untuk keberangkatan di bulan Ramadan. Tuh ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu bisa terlaksana dan harapan Abah ya mudah-mudahan Bapak Ibu niatnya tetap kuat dan berprasangka yang baik kepada Allah. Mudah-mudahan ya kita ya, bisa dipertemukan dalam kebaikan, terlebih pada saat berada di tanah suci. Abah akan merasa bahagia bila Bapak Ibu percaya kepada Abah dan memberikan kesempatan kepada Abah untuk membimbing ibadahnya. Abah merasa bahagia karena harapan Abah mudah-mudahan dengan Abah membantu dari segi keilmuannya, menunjukkan yang benar yang salah, harapannya adalah mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.